Anime yang hype itu kemungkinan besar pasti jelek. Jadi nggak usah ditonton. Kau bakal berharap aku ngomong kayak gitu, sayangnya nggak. Halo Indo Gamers, para Wibu Nails, selamat datang lagi bersama gue, host yang paling kalian cintai, Admin Yami. Dan selamat datang di acara Wibu Lokal, acara akan membahas anime, manga, dan jepangan lainnya. Jadi, hari ini aku mau ngomongin hype dan anime. Seperti yang kita tahu, sebuah anime biasanya kalau bagus, itu hype-nya bakal tinggi. Kalau bagus tapi hype-nya nggak begitu tinggi, para Wibu biasanya akan menyebutnya underrated. Tapi di luar sana, nun jauh di sana, pasti ada aja Wibu atau kastanya anime lovers yang bakal nggak suka sama sebuah anime yang lagi hype dan tidak ragu-ragu untuk bilang kalau anime itu jelek karena animenya itu lagi hype banget. Orang-orang yang nggak suka atau nggak mau nonton animenya karena hype-nya tinggi biasanya bakal ngomong, malas nonton karena lagi banyak dibahas orang, malas nonton nanti banyak spoiler, nanti aja nontonnya tunggu hype-nya reda, dan ujung-ujungnya berakhir dengan mereka nggak nonton juga gitu. Maka pertanyaannya adalah, apakah membenci anime karena hype itu adalah sebuah sikap yang salah atau benar? Tapi tunggu dulu, sebelum aku menjawab pertanyaan tadi, aku mau menjawab pertanyaan yang baru ini sebelum kembali ke pertanyaan barusan. Pertanyaannya adalah, apakah anime yang hype-nya gede jadi auto bagus? Jawabannya adalah iya dan enggak. Anime yang hype itu maksudnya adalah anime yang ditonton oleh banyak orang dan dibahas oleh banyak orang. Terus kalau yang nonton banyak terus dibahas oleh orang banyak, apakah langsung jadi auto bagus? Ya enggak juga kan? Tapi itu bisa jadi salah satu indikasi kalau itu anime mungkin bakal jadi bagus. Karena kalau dipikir-pikir, buat apa orang membahas anime yang jelek dan nontonin anime yang jelek gitu? Buat apa untuk dibahas? Buat apa untuk diomongin? Buat apa untuk ditonton? Kecuali kalau kau tanya aku, kenapa Admin Yami nonton anime jelek? Aku bakal jawab, buat konten. Emangnya buat apa lagi kalau aku bukan buat konten? Menurutku, hype dari suatu anime adalah hasil atau bentuk dari apresiasi penonton. Karena mereka, para penonton, dengan senang hati meluangkan waktunya untuk ngomongin suatu anime di sosial media. Akhirnya orang jadi kepo, terus ngomongin, terus akhirnya ternyata bagus dan sesuai dengan selera mereka. Terus ya akhirnya disebar lagi di sosial media, dan akhirnya diulangi terus, dan akhirnya jadi rame. Ya agak belibet, tapi kurang lebih prosesnya kayak gitu. Aku sendiri nggak bisa ngeliat sesuatu yang salah dari anime yang sedang hype. Anime yang lagi hype itu belum tentu jelek, tapi kemungkinan bagusnya gede. Coba kita lihat ke anime kayak My Dress Up Darling, Jujutsu Kaisen, Spy Family, Kimetsu no Yaiba, kayak yang di belakang. Aku nggak bisa bilang anime-anime itu adalah anime yang jelek, tapi aku bakal bilang kalau itu anime yang cukup bagus dan decent untuk ditonton. Pada dasarnya ya bagus. Jadi anime yang lagi hype kemungkinan ya bakal bagus. Nah sekarang kita balik ke pertanyaanku yang di awal, apakah membenci anime yang lagi hype itu adalah sikap yang baik atau sikap yang benar atau sikap yang salah? Ya, kalau kau tanya ke aku, ya itu nggak ada benar, nggak ada salahnya. Ya itu suka-sukamu aja pada dasarnya. Karena itu hakmu, suka-sukamu. Jadi mau kau mau nonton karena hype, mau kau nonton karena Elon Musk, Jeff Bezos, atau karena Presiden Kolombia, itu nggak ada yang bakal peduli gitu. Karena itu urusan penonton masing-masing. Tapi kalau misalnya kau benci anime atau nggak mau nonton anime karena animenya lagi hype, menurutku itu agak kurang bijak aja. Karena buat apa kau membatasi dirimu sendiri? Kau bakal merugikan dirimu sendiri karena kau nggak bisa ngikutin apa yang baru, kau nggak bisa nge-explore apa yang baru dari anime-anime setiap seasonnya karena kau nggak mau ngikutin hype. Ya ujung-ujungnya kau bakal merugikan dirimu sendiri karena kau menghalangi dirimu untuk melihat anime yang lagi rame dibahas orang. Dan dari observasi mangkiku, wibu kayak gini tuh nggak suka anime hype karena ada alasannya. Yang pertama, takut punya ekspektasi ketinggian. Aku paham, karena hype mau nggak mau ekspektasi kalian akan sesuatu itu bakal naik juga. Apalagi ngomongin anime. Jadi adalah hal yang wajar kalau kau misalnya menaruh harapan yang tinggi untuk ke anime yang lagi hype. Masalahnya adalah karena ekspektasimu ketinggian, kau berharap anime ini bakal dewa bagus mampus banget. Padahal yang salah ekspektasimu. Buat apa kau mengekspektasikan sesuatu berlebihan hanya karena itu rame? Jadi tolong dijaga ekspektasinya biar nggak terlalu tinggi. Itu yang perlu kau jaga. Cara yang paling gampang untuk nurunin ekspektasi adalah dengan cara beli baju wibu lokal di bit.ly/tokocs. Dengan baju ini, kau bisa menurunkan ekspektasimu serendah mungkin karena kau bakal ingat kalau kau nonton anime pakai baju ini. Oh iya, kata Admin Yami, jangan berekspektasi terlalu tinggi. Ya, akhirnya kau bakal ingat wejanganku dan akhirnya kau nggak punya ekspektasi ketinggian lagi. Lagian, Kimetsu no Yaiba, apa yang mau kau harapkan tinggi-tinggi? Yang kau harapkan animasinya aja. Jangan terlalu berharap story. Itu
Karena pakai baju wibu lokal, logika naik, mantap. Dan juga, kalau kau nggak mau dihianati sama ekspektasimu, kau bisa jauhin sosial media dan ngurang-ngurangin nonton rekomendasi anime yang ternyata tokoh utamanya adalah Jeff Bezos gitu. Yang ternyata tokoh utamanya adalah Elon Musk atau yaitu siapapun itu. Jadi kurang-kurangin. Atau ya cara gampangnya adalah kau bisa jadi wibu lone wolf. Kau nggak usah punya teman, kau nggak usah punya tongkrongan, kau nggak usah punya teman yang bisa diajak untuk ngebahas anime. Ya itu. Akhirnya aku jadi wibu lone wolf. Tapi apa kau mau? Nggak punya temen? Kalau aku sih enggak. Yang kedua, takut spoiler. Ya emang ada aja orang yang suka spoiler di sosial media. Aku pun kadang-kadang suka nge-spoiler di sosial media, tapi ya aku minta maaf akan hal itu dan kemungkinan akan kukurangi sebisa mungkin. Pada dasarnya, kau nggak perlu ngikutin apa yang ada di komunitas anime. Kau bisa aja arahkan sosial mediamu ke kreator lain. Contohnya yang ngomongin saham, yang ngomongin investasi properti, yang ngomongin masak-masak, ya bebas. Ngapain kau datangin kreator peranimean atau grup anime? Di Twitter, kau bisa nge-mute orang, bisa mute kata-kata atau mute word, dan kau bisa ngeblok orang kalau udah spoilernya nggak tahu akal. Kalau kau punya teman yang spoiler di WhatsApp, ya nggak usah diblok, kau langsung putus silaturahmi aja. Kau nggak usah hubungi dia, nggak usah ada dalam satu ruangan, jangan mau bernafas dengan oksigen yang sama, udah kau putus silaturahmi aja kalau spoilernya lewat WhatsApp. Itu udah nggak ada otak gitu, nggak bisa dibaikin itu mentalnya. Iya, pada dasarnya cara menghindari spoiler itu gampang, terutama untuk spoiler anime. Nggak usah ngikutin industri anime atau komunitas-komunitas anime. Kalau kau ngikutin terus kau berharap nggak dapat spoiler, ya kau salah. Buat apa? Yang spoiler salah, tapi kau juga salah. Sudah tahu di situ ladang ranjau, tapi tetap diinjak. Logika kau benar nggak, Bang Eno? Iya, dan juga kalau ngomongin spoiler, orang-orang tuh mengukur spoiler dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang ngomongin plot itu spoiler, padahal cuma plot. Bahkan ngomongin sinopsis doang dibilang spoiler. Terus ngomongin judul anime aja dibilang spoiler. Ya, jadi pada dasarnya ladang ranjau yang ku bilang yaitu grup anime. Ngapain dimasukin kalau kau udah tahu mau menghindari spoiler? Jadi berhati-hatilah di internet. Ladang ranjau yang ku maksud di sini bukan berarti semua orang menganggap grup anime itu ladang ranjau. Tapi yang ku maksud adalah ladang ranjau itu bisa jadi buatmu, tapi belum tentu buatku. Aku menganggap itu hal yang biasa, nggak spoiler, tapi mungkin kau menganggap itu spoiler. Jadi saranku adalah, kalau kau menghitung judul anime sebagai spoiler, kau nggak usah masuk ke grup anime, kau masuk ke grup WhatsApp keluargamu aja. Dan juga, daripada kau ke tongkrongan anime, mending kau bisa fokuskan karirmu di Genshin Impact. Siapa tahu kau bisa jadi penguasa di Genshin Impact atau penguasa di Arknight, daripada kau marah-marah spoiler dan kau nggak bisa ngikutin anime yang lagi hype. Mending kau fokus ke Genshin Impact. Dan yang terakhir, ini yang paling gak ada obatnya, yang paling gak sehat, yang paling aku nggak ngerti gimana jalan hidupnya. Pada dasarnya mereka cuma membenci karena ini dinikmati oleh banyak orang aja. Ini jatuhnya udah ego gitu. Obatnya udah nggak ada. Mereka sengaja membenci apa yang lagi disukain orang-orang aja. Orang yang kayak gini adalah tipikal orang yang pengen terlihat beda di society gitu. Dan akhirnya dia membenci apa yang komunitas sukai. Dia nggak peduli dengan ekspektasi. Dia nggak peduli dengan spoiler. Tapi cuma peduli untuk menjadi Sasuke in real life yang menganggap dirinya spesial, telurnya 3. Biasanya orang-orang kayak mereka ini bakal ngomongnya kayak gini, aku nggak suka animenya karena fansnya cancer dan orangnya menilai berlebihan dan lain-lain. Yang dimana itu mah jatuhnya nggak cerdas, dan itu yang tinggi cuma egonya aja. Itu cuma tinggi di ego. Jadi ya pada dasarnya mereka orang yang egois dan nggak mau ngelihat orang lain seneng aja, pengen ikut percakapan tapi nggak bisa. Aku paham dengan yang kayak gini karena ya aku pernah ada di situasi mirip kayak gini, tapi bedanya adalah aku memilih untuk berubah dan aku biasa aja gitu. Aku menyukai apa yang orang sukai, dan memang beberapa kali aku nggak suka dengan apa yang orang sukai, dan itu adalah hal yang wajar, tapi aku punya alasannya. Contohnya, sampai sekarang aku nggak nontonin One Piece dan aku nggak suka dengan One Piece. Aku nggak suka dengan One Piece bukan karena aku pengen terlihat berbeda, tapi pada dasarnya aku emang nggak kuat ngikutin One Piece. Buat apa aku nontonin sampai ribuan episode buat nontonin One Piece doang? Mending aku nontonin anime-anime lain yang punya 25 episode daripada nontonin 1000 episode. Aku bisa dapat berapa season kalau nonton anime biasa daripada nonton One Piece. Buat wibu yang tipenya kayak gini, itu sebenarnya aku nggak punya obatnya, tapi saranku ya perbanyak ibadah, jangan bolos sekolah. Kalau di sekolah jangan main game HP ya, game MOBA jangan. Perluas tongkronganmu biar egomu itu mengecil dan hilangkan egomu pada dasarnya. Tapi balik lagi ke statementku yang di awal, apapun alasanmu, kau berhak untuk membenci atau menyukai sesuatu. Mau kau jadi wibu anti hype atau wibu yang ikutin hype, ya itu urusanmu, bukan urusanku. Jadi itulah pembahasanku mengenai wibu anti
anti hype versus wibu yang mengikuti hype. Di perspektifku, kalau misalnya anime yang kusuka itu hype-nya tinggi dan banyak orang lain yang ikutan suka, ya aku bakal ikut senang dengan itu. Karena gini, karya yang kusuka ternyata disukai oleh orang lain dalam jumlah yang banyak. Artinya aku nggak sendiri di sini dan aku ngerasa oke, ini emang bener-bener bagus. Meskipun dampak buruknya adalah aku nggak ngerasa aku spesial lagi karena semua orang sudah tahu anime yang kusuka dan orang juga suka, tapi ya itu nggak masalah. Karena gini, semakin banyak orang yang suka dengan itu anime, maka pasar anime akan menjadi mainstream dan akhirnya pasarnya meluas. Studio makin untung, mangaka juga untung, pihak-pihak yang terkait juga untung, dan akhirnya mereka bisa bikin anime baru lagi yang bagus. Jadi, silahkan nggak suka untuk nontonin anime yang hype, karena itu urusanmu bukan urusanku. Jadi, kau wibu yang mana? Yang ngikutin hype atau yang nggak ngikutin hype? Ya, kau bisa komentar di bawah. Dan kalau kau suka dengan video ini, kau bisa like atau kau dislike juga nggak masalah, nggak terlalu peduli juga aku. Kalau kau mau subscribe Clint Sound Studio dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kalau kau mau dapat informasi tentang aku lebih cepat, kau bisa follow Instagramku di @admin_yami. Dan kalau kau mau follow editor Paint Sound, kau bisa follow Instagramnya dan kau cari aja Instagramnya. Ya udah, mungkin itu aja dulu. Stay clean and sound.